Anda kembali bersama kami di Newsline dan kali ini segmen mungkin terkhusus untuk Anda para pageant lovers karena Miss Supranational yang berasal dari Indonesia alias Putri Indonesia 2024 Harasta sudah hadir bersama kami di sini. Halo Tata, apa kabar? Baik sekali, Sampurasun ya dari Tata. Sampurasun, iya. Terima kasih Tata sudah berkesempatan untuk hadir di kesempatan Newsline kali ini. Tentunya kita pengen tahu lebih lanjut ya Jason, bagaimana sih pengalamannya saat proses karantina, kemudian sampai menjadi juara Miss Supranational 2024 kali ini. Nah Tata mungkin bisa dijelaskan dulu ya terkait dengan pengalamannya di sana mengalahkan 67 kontestan wanita dari negara lain begitu ya dan akhirnya bisa menjadi Miss Supranational. Seperti apa mungkin yang ingin disampaikan, ini menjadi wanita Indonesia pertama loh yang bisa memenangkan ajang kontestasi ini. Seneng banget rasanya bisa jadi perwakilan Indonesia yang membawa pulang mahkota ini yang saya pakai pada hari ini. Dan tentunya mau bilang terima kasih juga pertama-tama kepada Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, memilih saya menjadi Putri Indonesia di tahun 2024 dan memilih saya juga untuk menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional Miss Supranational 2024. Dan selain itu juga saya ingin berterima kasih tentunya kepada Miss Supranational Organization yang sudah memilih saya dan mempercayakan title ini untuk menjadi brand ambassador Miss Supranational 2024. Tentunya pengalaman di sana luar biasa sekali Kak, karena sebagai orang yang masih remaja ya, yang masih 20 tahun. Saya masih 20 tahun dan ini pertama kalinya saya berangkat ke luar negeri sendirian. Bukan untuk traveling tapi untuk melakukan experience baru gitu bersama orang-orang baru. Dan rasanya di sana aku bertemu dengan banyak sekali Supra Sisters dari belahan dunia. Kita juga di sana melakukan diskusi berbagai macam kayak lebih banyak melakukan tukar pikiran terkait budayanya sih Kak. Jadi kita kalau misalnya diskusi misalnya makan nih, breakfast, lunch, sama dinner. Kita tuh ngobrolnya tentang kayak di negara kalian makanannya apa aja nih, kayak saling tukar-tukar gitu loh. Terus itu tuh suatu pengalaman yang luar biasa ya, karena kan gak semua orang juga bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Terus udah gitu di sana juga banyak kayak kegiatan-kegiatan. Kita tuh, aku tuh rasanya ya di sana bener-bener enjoy banget karena nggak ngerasa lagi kompetisi. 3 minggu ya di sana. 3 minggu. Iya, justru di sana kayak lagi ngelakuin experience gathering gitu loh Kak, kayak traveling gathering sama teman-teman baru dari belahan dunia yang berbeda gitu. Makanya terus kemarin juga ada beberapa penampilan-penampilan, of course kayak Supra Talent, terus ada preliminary dan bahkan sampai malam grand final. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa buat aku yang terbilang masih cukup muda ini gitu. Luar biasa buat Tata dan bikin merinding buat kita juga ya, Betul. masyarakat Indonesia ngelihatnya kemarin gitu. Speaking of Supra Talent kan Tata juga menang ya kemarin ya. Gara-gara lagu Bubui Bulan, Nari Bali dan juga Main Kecapi. Tapi sebelum bahas itu nih, sekarang kan yang sudah kita lihat, mahkota sudah di kepala. Sesnya udah Miss Supranational. Kalau waktu di announce menang, waktu itu dari Miss Supranational Organization ya, bilang tugas-tugasnya Tata tuh secara spesifik akan mengemban visi apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Putri Indonesia dan Miss Supranational ini memiliki satu visi misi yang sama untuk women empowerment. Dan juga di Miss Supranational sendiri, kita ini lebih menjadi diri sendiri. Mereka mencari orang yang memang autentik menjadi dirinya sendiri. Dan juga mereka mencari sosok yang inspirasional dan aspirasional. Dan mungkin mereka melihat saya memiliki potensi di hal tersebut. Yang mana saya memang selalu berbicara kepada Miss Supranational, terus kemudian kepada teman-teman di sana. Kalau saya ini memang bercita-cita menjadi seseorang yang bisa membanggakan not only for me, for my mom, but also for Indonesia. Dan juga saya pengen bisa memberikan pesan kepada banyak orang gitu, karena kebetulan saya ini mahasiswi teknik lingkungan nih Kak. Terus saya punya inisiasi juga dari zaman saya kuliah, saya benar-benar turun ke lapangan untuk aktivitas-aktivitas lingkungan. Dan saya punya inisiasi terkait project food waste gitu. Jadi saya punya inisiasi untuk stop food waste and giving to others, karena nggak bisa dipungkiri di beberapa tempat di Indonesia misalnya masih ada orang yang starving akan kelaparan, tapi sometimes di other place, bahkan saya juga dulu gitu masih mengambil makanan seenaknya, tapi karena kekenyangan jadi nggak dihabisin, dibuang. Padahal di other place itu kan masih ada orang yang membutuhkan, dan ini misi yang saya bawa ke Miss Supranational. Dan selain itu juga masih banyak misi-misi lainnya yang dilakukan di Miss Supranational, apalagi saya sekarang sudah menjadi brand ambassador-nya gitu. Saya juga karena sudah menjadi brand ambassador dari Miss Supranational,
ada salah satu project juga Apa tuh? inisiasi bersama salah satu foundation dari Jepang, Sasakawa Foundation. Jadi ini tuh tentang health leprosy. Jadi saya memberikan edukasi terkait leprosy. Dan ini akan saya lakukan bukan hanya saya sendiri, tapi juga bersama Miss Supranational Organization. Dan akan kalau tidak salah akan dilakukan pertama kali di Jakarta. Jadi tahun lalu juga sudah dilakukan di Brazil dan lain sebagainya, tapi di tahun ini di Jakarta dan masih ada di tempat-tempat lainnya gitu. Terus iya, saya juga karena sebagai perwakilan Indonesia, of course membawa culture Indonesia. Ini seneng banget sih jadi perwakilan Indonesia pertama, jadi bisa bawa banyak banget budaya-budaya Indonesia. Mungkin ketika saya berkunjung ke negara-negara lainnya, jadi bisa ngasih tahu nih kalau misalnya Indonesia ini punya banyak banget budaya loh, banyak banget pariwisata gitu. Kayak contohnya kemarin yang Supratalent itu. Apa saja sih pertukaran budaya, ngobrol-ngobrol dengan wanita lain Miss yang lain luar gitu biasa, ya. miss lain dari berbagai negara. Apa saja yang Tata bawa selain isu lingkungan ini, kemudian mereka tertarik untuk mengetahui Indonesia lebih jauh, kemudian Tata merepresentasikannya Iya, seperti jadi apa? yang representasi sebenarnya awal mulanya dari baju. Jadi saya selalu pakai baju misalnya kayak hari ini, saya selalu pakai international look tapi ada touch of wastranya. Biasanya kayak gitu, dan orang-orang tuh suka amazed sama apa yang saya pakai karena kayak, oh wow, baju kamu cantik banget. Terus kadang mereka nanya, ini tuh apa? Ini apakah ini baju tradisional from your country or not? Terus aku bilang kayak iya, sambil diceritain bener-bener diceritain A sampai Z. Iya, ini tuh kayak baju dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Kayak misalnya, oh ini ada di belakang. Nah, Kayak ini national costume. Iya. Serikan di mana? Serikan di mana? Bener. Oh, apal banget nih. Aku yang bawain live-nya kan, soalnya nungguin kamu sampai kebetulan kamu dimenang. Iya. Oh, wow. Ngawal kamu sampai menang pokoknya. Doa bersama waktu itu di Oh, sini ya. terima kasih banyak. Iya, ini salah satu contohnya mereka bener-bener kayak dibuat kagum sama apa yang aku pakai dan apa yang aku lakukan di sana, karena bener-bener mereka tuh bilangnya kayak magis gitu loh. Betul. Iya, dan itu yang bikin mereka tertarik sama Indonesia pada saat itu. Sentuhan Indonesia sangat terlihat sekali dari tidak hanya bajunya dan the way kamu representasi pada saat national costume itu ada tariannya juga sedikit ya. Iya, ada Ya kan tariannya. yang kamu apa tuh tarian. gini. Nah, jadi tuh Indonesianya tuh dapat banget gitu. Iya. Nah, berbicara soal persiapan yang begitu matang, Tata kan sampai national kostumnya eksekusinya bagus. Di round-round sebelumnya juga elegance rounds juga ada, confident round juga bagus semua, eksekusinya juga selalu oke. Persiapan di balik layar itu sebenarnya seperti apa sih dan berapa lama? Nih saya todong langsung ya. Persiapannya sebetulnya saya mulai persiapan terutama untuk Miss Supranational itu setelah crowning kan saya sebetulnya belum tahu akan ke ajang yang mana. Setelah preskon mungkin 1 bulan setelah crowning saya baru tahu akan ke ajang yang mana. Dan ternyata sesuai dengan personality saya sesuai dengan Miss Supranational visi misinya. Dan saya melakukan persiapan-persiapan selain duty saya sebagai Putri Indonesia pada saat itu, saya juga melakukan persiapan seperti public speaking, kemudian latihan catwalk, baju, desainer dan semuanya. Dan sebelum itu saya dan teman-teman lainnya juga dengan Yayasan Putri Indonesia melakukan diskusi terkait analisis SWOT. Jadi kamu melakukan analisis SWOT, kayak apa nih kelebihan kamu dan kekurangan kamu, terus dan lain sebagainya. Dan pada saat itu I know better about me than others. Jadi waktu itu saya tahu banget kalau misalnya saya ini kekuatan saya itu ada di panggung. Karena iya dari kecil Kak sebetulnya saya performer sejati dari kecil, bener-bener suka nari, nyanyi dan lain sebagainya. Dan karena saya merasa dari kecil tuh confidence saya muncul ketika saya di panggung gitu. Makanya saya selalu tahu kalau saya tuh senang berada di panggung. Jadi itu comfort place-nya saya. Tapi kekurangannya, masalahnya adalah saya nggak pernah untuk melakukan public speaking di depan umum. Jadi saya nggak pernah berani untuk berbicara di depan umum, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Karena saya dari Bandung, dan di Bandung ini first language-nya Indonesia, yang keduanya Sunda. Inggrisnya ketiga dan nggak pernah dipakai sama sekali untuk ngomong. Jadi pada saat itu ya Inggris saya pas-pasan, ngerti tapi nggak berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dan itu yang saya lakukan dan saya uplift capability-nya. Iya, capability saya gitu. Dan itu juga jadi experience saya yang dibawa ke Miss Supranational, karena mereka tuh benar-benar mencari seseorang yang belajar dari pengalaman dan menjalani experiences-nya sehari-hari, pengalaman-pengalaman sehari-hari yang bisa dijadikan inspirasi untuk yang lain. Wah, ini inspirasi banget ya, Naik. Karena Tata kan tadi bilang, Harasta bilang bahwa nggak bisa bahasa Inggris yang terlalu lancar, tapi
ketika di Eksekusinya babak oke top banget 5 ya, eksekusinya bahkan nggak kelihatan nervous sama sekali, lancar, dan mungkin itu jawaban yang mengantarkan kamu ke gerbang kemenangan saat itu ya. Ya, kita bisa bayangkan Jason di usia yang muda, kemudian mereka digali lagi, She's only ya, 20, mereka punya inspirasi yang begitu luar biasa begitu ya, dengan bakat-bakat yang ditampilkan, merepresentasikan Indonesia di kancah dunia. Nah, tapi Tata pengen tahu juga lagi nih, apa sih yang paling menarik dan berkesan buat Tata dari proses karantinanya di sana? Yang paling menarik, sebetulnya setiap hari menarik sih, karena seperti yang aku bilang tadi, di sana itu rasanya bukan kayak kompetisi, tapi kayak lagi gathering bareng-bareng, experience, ngelakuin pengalaman bareng-bareng. Terus cerita juga sama super sister yang lainnya terkait negara-negaranya masing-masing. Cuman mungkin kalau misalnya ditanya yang paling menarik, aku bakal bilang bukan prelim, ini Supra Talent. Nah, itu juga. Karena this is my first time kembali ke panggung untuk setelah 5 tahun vakum ya Kak. Jadi aku sempat vakum 5 tahun untuk performers. Itu pertama kalinya kembali ke panggung dan bukan di Indonesia tapi di internasional gitu Kak. Terus membawa budaya Indonesia. Jadi benar-benar excited banget untuk malam Supra Talent waktu itu kayak. Terus udah gitu yang bikin aku goosebump adalah everyone giving me a standing applause. ovation. Iya, betul. Aku nggak nyangka sampai segitunya sih Kak. Yeah. Maksudnya kayak I just doing my best. Terus kayak aku cuma pengen merepresentasikan Indonesia secara sebaik mungkin gitu. Dan iya. Dan aku kemarin tuh main kecapi, nyanyi Buboy Bulan, terus nari juga. Dan pas Tarian ya? aku Jaipong dan Bali. Iya, mixing. Di-combine gitu ya. Di-combine. Terus pas ending semua orang berdiri terus kayak oh my god ternyata semua orang tuh seneng ya sama apa yang aku bawain, sama budaya yang aku bawa gitu. Makanya itu yang paling menarik buat aku sih. Wah, Soalnya paling setelah itu semua orang kayak wow, your culture is really good. Mereka bilang kayak kultur kamu tuh banyak, terus kayak kamu bener-bener talented person banget, bisa semuanya dikirain. Jadi mereka kira setelah main kecapi dan nyanyi that's it, that's all. Iya. Tapi ternyata ada nari, dan nari pun gak cuma sekali. Nah. Gak cuma nari Jabar doang, gak cuma nyari Jaipong aja. Ada dari Bali. Tapi juga ada ya. tari Bali juga. Itu sih benar-benar jadi best experience for me. Yang paling kayak keinget ya. And you were trending actually. Dan kamu trending loh di mana-mana karena kamu menang Actually, itu ya. after that, Yeah. aku tuh nggak tahu aku trending, tapi kayak dikasih tahu gitu. Dan setelah itu aku searching tentang itu. Langsung Bener-bener ya, tahu langsung ya. searching tentang itu. Iya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan persiapan pada saat Tata ini melaju ke Miss Supranasional. Bahkan ketika nyanyi Bubi Bulan main kecapi ada masalah sebenarnya. Ada sempat nggak kesetem ya kalau nggak salah ya senarnya. Itu aku tahu dari Mas Baim musisinya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline, kita bahas lagi nih suka duka dan juga pengalaman Harashta pada saat di Miss Supranasional. Ya. Karena kita lagi tadi bahas terakhir soal Bubi Bulan dan performance-nya ya pada saat di Supra Talent. Ada satu cerita menarik waktu itu wawancara Mas Baim, salah satu yang juga apa ya meramu begitu performance-nya Tata, bilang sempat dibikin stres Nay karena dia telepon tiba-tiba karena itu kecapinya senarnya nggak bisa di stem. Itu Ada benar nggak sih? masalah. Betul banget. Jadi kan kecapi ini apa ya? Aku kalau bisa sebutnya agak ringkih. Dia tuh manja parah kecapi tuh. Oh ya. Not only punyaku ya, karena yang punyaku udah didonasiin sebetulnya kemarin di Polandia. Oke. Tapi memang seluruh kecapi tuh manja. Jadi mereka harus benar-benar disayang dan di apa ya, nggak bisa di sembarangan gitu aja gitu. Terus aku bawa ke sana di bagasi, benar-benar perjalanan jauh banget dari Indonesia sampai Polandia. Jadi senarnya itu bener-bener udah kayak gimana ya, udah kayak aku tuh takutnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa di stem dan lain sebagainya. Akhirnya aku telepon Mas Baim dan aku berharap karena kan Indonesia dan Polandia beda 5 jam, itu tuh 1 jam sebelum tampil, which is berarti kayaknya hampir tengah malam deh ya kalau di Indonesia. Aku tuh berdoa semoga Mas Baim angkat telepon ini karena aku butuh stem. Terus aku minta tolong Mas Baim ini gimana ya? Aku dengan paniknya aku waktu itu karena kan udah mau tampil juga. Terus kata Mas Baim, tenang Ta, ayo bisa gitu. Terus akhirnya coba kamu gini. Jadi akhirnya dipandu via call sama Mas Baim. Terus akhirnya at the end alhamdulillah sih bisa sesuai dengan nada ya, agak sedikit false tapi
masih mendekati dengan nadanya gitu. Dan mungkin orang-orang nggak tahu, yang tahu jangan tahu tuh. Ya kita kayaknya nggak tahu deh kalau ada masalah itu sih. Tapi ada masalah kayaknya. Tapi itu bisa Tata kenapa sih kepikiran dari Kecapi? Mungkin orang-orang nih expect-nya adalah wah mungkin nyanyi aja gitu ya, atau juga main Kecapi Nari-nari aja aja, gitu. nari-nari aja. Tapi ini kepikiran bisa mengkolaborasikan ketiga talenta ini seperti apa sih? Dan kenapa memilih lagu? Waktu pertama kali latihan, akhirnya oke nggak apa-apa bisa, kita pasti bisa. Karena aku pada saat itu selalu mikir, kalau misalnya kamu berpikiran untuk bisa, pasti akan bisa. Tapi kalau nggak bisa, at the end pasti nggak bisa. Jadi aku tuh selalu menanamkan mind power gitu loh Kak. Iya, that's why kalaupun aku nggak bisa, aku selalu bilang bisa dulu. Dan akhirnya bener jadi bisa. Dan kenapa aku milih Bubui Bulan? Sebetulnya karena aku dari Jawa Barat, dari West Java. Bubui Bulan ini juga kan jadi salah satu lagu daerah di tempat saya. Terus pada saat itu sebenarnya karena suara saya tuh masuk ke Bubui Bulan. Cocok gitu ya sama Cocoknya di model Bubui lagunya. Bulan, iya. Oke. Terus selain itu karena emang makna dari lagunya sih, karena kan ya seperti yang aku bilang, jadi itu tuh tentang seseorang yang memang missing someone gitu. Terus kan aku mikirnya di sana pasti homesick dan lain sebagainya gitu. Itu juga diceritakan ya ke Oh iya, mereka aku di sana diceritakan ya? untuk prolog, tapi ternyata turns out aku nggak terlalu homesick. Homesicknya cuma gara-gara Karena enjoy spicy. ya? Homesicknya karena terlalu spicy, terlalu spicy karena nggak ada makanan spicy kalau di sana ya. Jadi itu yang bikin kangen Iya, ya. karena kan ya aku masih bisa telepon dan video Iya. call dengan tim-timku di Indonesia, dengan Iya, keluargaku, jadi nggak terlalu banyak homesicknya sih. Justru enjoy banget begitu Justru di sana enjoy, ya. iya, karena Nah, aku punya keluarga baru juga di sana. itu nih, tapi saya mau tanya nih, mumpung ada Tatanya langsung ya. Kan mungkin banyak orang berseliweran berpikir kalau ajang beauty pageant, namanya cewek-cewek dikumpulin jadi satu. Misalnya deh, kalau lagi foto mungkin ada nggak sih sikut-sikutan, saya yang harus di depan kayak gitu-gitu. Atau vibe-nya ketika di Miss Supranasional tuh semuanya warm, semuanya family banget atau gimana sih sebenarnya? Untuk di Miss Supranasional sendiri warm banget sih, bener-bener family-nya kerasa. Kita tuh serasa jadi lagi gathering, beneran Supra family banget. Nggak ada tuh That's sikut-sikutan why aku dari tadi gitu. bilang Supra Sisters, karena mereka semua serasa seperti kakak. Bahkan ini ada cerita lucu. Apa tuh? Mungkin menurut aku ya lucu. Jadi aku sekamar sama Yuki, she's from Japan. Dan dia tuh kayak lebih tua dari aku gitu. Aku jadinya kayak serasa adiknya. Dan dia tiap pagi selalu bikinin aku coklat panas tanpa aku minta. Beneran kayak, hey sis, don't forget to drink your milk dan lain sebagainya. Bener-bener nice banget. Maksudnya kan kayak orang-orang pasti mikirnya, Karena kan lagi kompetisi itu iya, ya kan? kita lagi kompetisi gitu, supposed to be, apa tadi kata kakak, kayak sikut-sikutan Sikut-sikutan ya. gitu. Tapi enggak, bener-bener kekeluargaannya kerasa banget. Bukan cuman sesama finalis, tapi juga sama Chevron, karena kita di sana dibantu Chevron, terus sama tim-tim dari MSO, driver dan semuanya. Beneran, aku merasa hangat gitu di sana, makanya aku bilang aku nggak ngerasa homesick karena merasa lagi sama keluarga baru ya. gitu, Jadi enjoy the nggak ada ya moment. kejadian misalnya curi-curi make up atau Nggak ada curi-curi banget. sepatu Nggak ada sih. atau ngerobek misalnya gaun tuh nggak ada ya. Cerita-cerita kayak gitu nggak ada ya. Imajinasi Jason yang terlalu kemana-mana ini Kadang tuh kayaknya ada yang cerita-cerita kayak gitu kan, apa di beauty pageant tuh biasanya ada isu-isu, ada sentimen-sentimen seperti itu. Tapi ternyata di Miss Supranasional itu nggak kejadian sama Enggak, sekali aku sih ya. nggak ngerasa sama sekali ya. Jadi benar-benar hangat, berasa Benar-benar seperti hangat.
bertemu iya. dengan keluarga baru dan hubungan-hubungan dengan para finalis lainnya Iya, juga bahkan masih akrab ya sampai sekarang. juga masih akrab, masih sering keep in touch, masih sering WhatsAppan, DM-an gitu loh. Pasti udah mulai ngerasa kangen ya. Iya, udah mulai kangen banget. Tapi kan after ini bakal ada menuju ke beberapa negara juga. Dan I hope bisa bertemu dengan mereka lagi gitu. Negara mana aja sih dalam waktu dekat yang akan Miss Supranasional dari Kalau Indonesia kunjungi untuk ini? itu akan diberitahukan lebih lanjut sama organisasi Miss Supranasional. Jadi pantengin terus di Instagramnya Miss Supranasional dan juga di Instagramku. Jadi kalau agenda Tata di Indonesia ini nanti akan kemana aja dan kapan balik lagi ke Polandia? Agenda untuk di Indonesia sendiri akan sampai sekitar awal September mungkin ya, atau akhir Agustus. Karena saya akan menuju ke Bali juga sama Supranational Organization, terus ke Jember untuk melakukan JFC. Oh, Iya. Nggak sabar nih ngeliat nanti Harus mau show di JFC. tanggal 2 sampai tanggal 4 ya kalau nggak salah ya? Betul. Oke. Oke. Sama Kak Bubah juga. Terus setelah itu ke Jogja juga. Oke. Dan masih banyak lagi sih. Ke Bandung juga karena homecoming di Bandung. Nah terus setelah itu kembali ke Jakarta, terus ke Polandia. Jadi home base-ku akan ada di Indonesia dan di Polandia. Setelah itu baru menuju ke negara-negara lainnya. Oke, akan back and forth begitu ya. Nah, terakhir karena waktu kita sudah terbatas, Tata, mungkin di luar sana banyak wanita-wanita yang juga ingin seperti kamu. Mungkin yang saat ini menonton, saat ini mereka hanya kuliah biasa atau sedang belajar biasa atau mungkin sedang main sama teman-temannya punya mimpi untuk bisa seperti kamu melangkah luas bawa nama Indonesia. Betul. Inspirasi apa atau pesan apa yang mungkin kamu bisa sampaikan ke wanita-wanita muda Indonesia? Okay, well this is what I'm always said, and my mom sih sebenarnya mamaku yang selalu bilang, coba aja seluruh hal yang ada di hidup ini karena life is an experience, life is a journey. Jadi coba apapun yang kalian inginkan, cita-cita sekecil apapun gitu guys, karena it's matter, the small thing is matter. Bahkan kalau misalnya kalian ada di titik terendah, karena aku pun pernah ada di titik terendah, maksudnya aku pernah gagal juga, nggak selalu mulus kok jalan hidupku. Tapi dengan kegagalan itu coba lihat sisi lainnya dari kegagalan itu dan belajar dari hal itu. Terus harus bangkit juga. Jadi belajar gitu dari kegagalan itu. So do whatever you want. If you fail, just stand up and learn from it. So that's it from me. Bener-bener coba aja segala hal di hidupmu, nggak usah takut untuk gagal. Jangan takut akan tantangan, kemudian juga yang tadi kita ambil dari Tata adalah aura, positive affirmation-nya itu loh, Jason, yang selalu Yes, the tertanam mindset. ya, mindset-nya. It's an important thing. Yeah. Benar-benar kalau misalnya kalian berpikiran untuk bisa, pasti akan bisa. Tapi kalau nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi even though kalian nggak bisa pada saat itu, bilang aja dulu bisa. Karena itu akan jadi afirmasi ke dalam tubuh kalian dan pikiran. Dan sudah terbukti. Yang akhirnya jadi bisa gitu. Akhirnya bisa membawa Indonesia ya dengan crown-nya di Miss Supranasional. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Buat Harasta Haifa Zahra. Tata, Betul. terima kasih ya sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini, bisa berbagi inspirasi buat para generasi muda lainnya untuk juga bisa mencetak prestasi di kancah internasional. Baik, dan pemirsa, dialog bersama Miss Supranasional Harasta Haifa Zahra ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Newsline kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Naila Husna dan Saya Harasta Haifa Zahra, your Miss Supranational 2024. pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.